Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairunisa dari kelas PAI 4D, absen 18. Di sini saya akan memaparkan materi-materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Materi yang pertama itu berkenaan tentang pengertian, kedudukan, dan sumber filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu adalah sebuah pemikiran yang dilakukan secara radikal, kritis, sungguh-sungguh, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan dari hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya, kedudukan filsafat pendidikan Islam itu menurut Toto Soeharto terbagi menjadi dua perspektif. Yang pertama ada linear dan non-linear. Linear itu merupakan mengkaji pemikiran filsafat Islam itu yang dijabarkan ke dalam dunia pendidikan Islam. Lalu yang kedua ada non-linear. Non-linear ini filsafat pendidikan Islam itu dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan atau proses pendidikan. Lalu sumber dari filsafat pendidikan Islam itu dari mana sih? Sumber dari filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ruang lingkup, urgensi, dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam itu adalah objek dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Objek di dalam filsafat pendidikan Islam itu terdapat dua objek, yaitu yang pertama ada objek material dan objek formal. Objek material itu adalah materi yang dilihat dari suatu ilmu, dan objek formalnya itu adalah sudut pandang dari ilmu tersebut yang dilihat secara rasional. Lalu urgensi dari filsafat pendidikan Islam itu bagi peserta didik agar peserta didik tersebut dapat paham tentang persoalan-persoalan yang mendasar tentang pendidikan itu. Lalu juga dapat mengembangkan sebuah program gitu secara global, karena kan filsafat itu pemikiran-pemikirannya itu banyak gitu dari mana-mana. Jadi ini dapat mengembangkan suatu program gitu loh secara global atau secara luas. Lalu fungsi dari filsafat pendidikan Islam itu yang pertama itu dapat membantu para pelaksana dan perencana pendidikan untuk membentuk pemikiran-pemikiran yang sehat gitu terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Lalu juga dapat dijadikan sebagai sandaran intelektual bagi para pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Pendekatannya itu dari berbagai macam. Yang pertama itu ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini berupaya untuk memformulasikan pemikiran-pemikiran dengan mencari dasar-dasar doktrinal teologisnya itu dari Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan historis. Pendekatan historis ini biasanya itu terjadi pada penelitian sejarah Islam yang dilihat itu dari urutan waktunya di masa lampau. Nah, biasanya pendapat-pendapatnya ini tuh diambil dari tokoh-tokoh yang mensejarai saat terjadinya sejarah tersebut gitu. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan bahasa. Nah, pendekatan bahasa gini itu terdiri atas dua kategori. Yang pertama ada analisis bahasa dan analisis konsep. Nah, analisis bahasa ini pendapatnya itu sesuai dengan yang dimilikinya gitu. Namun dilihat dari bahasanya dan dari aspek rasionalnya. Lalu kalau misalkan analisis konsep ini dilihat dari sebuah istilah-istilah dan kata-kata yang mewakili gagasan-gagasan atau konsep-konsepnya gitu. Lalu
pendekatan selanjutnya itu ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual itu dilihat dari pemikiran-pemikiran yang terjadi pada konteks di sosial, budaya, politik, dan lain-lain yang terdapat pada yang berhubungan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, nantinya itu pendekatan ini itu akan dilihat gitu loh, akan dilihat situasi-situasinya gitu, yang sesuai dengan konteks tersebut. Lalu ada pendekatan dari tradisional. Nah, pendekatan tradisional itu dilihat gitu dari aliran-aliran yang terjadi di dalamnya dalam filsafat pendidikan Islam. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan hermeneutik. Nah, hermeneutik ini pendapatnya itu pemikiran untuk menentukan wacana yang terjadinya itu dari berbagai variabel, misalkan sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Nah, yang nantinya akan menemukan satu pemahaman saat memahaminya. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan perbandingan. Nah, pendekatan perbandingan ini dengan tujuan untuk melihat kelebihan serta kekurangan dari dua pendapat yang berbeda dalam filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang hakikat manusia. Berbicara tentang hakikat itu seperti pertanyaan, apa itu? Nah, ketika berbicara tentang hakikat manusia, kita seperti pertanyaan lagi, apa itu manusia? Nah, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling mulia gitu di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir, dan manusia itu merupakan khalifah di bumi untuk memakmurkan bumi dengan atas dasar ketakwaan. Berbicara tentang manusia, pada hakikatnya manusia dalam filsafat pendidikan Islam itu menjadi sebuah subjek dan objek dalam pendidikan Islamnya. Subjek itu adalah pelakunya atau orang yang melakukan, dan objek itu merupakan sasarannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan itu merupakan upaya secara sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik agar peserta didik memiliki potensi dalam hidupnya. Nah, potensinya itu dapat berupa potensi spiritual, kecerdasan, dan kompetensi-kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, tujuan dari pendidikan itu sendiri agar mengupayakan dalam proses pembelajaran tersebut kepada peserta didik agar terjadi pengembangan pada dalam diri peserta didik tersebut dengan guna untuk mencerdaskan generasi-generasi bangsa di Indonesia ini. Lalu pendidikan itu sifatnya long life education atau sepanjang hayat dari hidup manusia. Jadi dari buayan sampai liang lahat, pendidikan itu berlaku pada setiap manusia. Baik, selanjutnya akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang modernisasi pendidikan Islam. Modernisasi atau pembaharuan itu merupakan hal yang harus ada di setiap perkembangan zamannya. Modernisasi pendidikan Islam itu merupakan proses perkembangan atau mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan esensi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, tujuan dari modernisasi itu tentu saja tertuju pada perkembangan peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pendidikan Islam itu sendiri. Sekian pemaparan materi
dari 1 sampai 6 untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.